Ahoy, Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Masih dalam suasana Imlek, kami menghadirkan berbagai kegiatan masyarakat suku Tionghoa dalam merayakan Tahun Baru Imlek di masa pandemi di Medan. Di antaranya adalah Jemaat Gereja Yayasan Mujizat Itu Nyata, pemirsa. Meski hanya beribadah secara daring, namun mereka tetap dapat merasakan sukacita Imlek dengan cara yang berbeda sesuai protokol kesehatan. Berikut liputan selengkapnya. Imlek adalah tahun baru bagi suku Tionghoa. Perayaan Imlek mulai dikenal sejak zaman dinasti Xia, yang kemudian menyebar ke penjuru dunia termasuk Indonesia oleh para perantau asal Tiongkok. Tradisi tahunan itu pun dikenal luas sebagai identitas budaya Tionghoa di tanah perantauan. Biasanya, perayaan Imlek identik dengan beberapa tradisi, seperti membersihkan rumah, wajib memiliki unsur merah, angpau, mempersiapkan makanan, kembang api, mengunjungi keluarga dan kerabat, dan lainnya. Di perayaan Imlek tahun 2572 ini, sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan COVID-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia. Seperti halnya yang dilakukan oleh Jemaat Gereja Yayasan Mujizat Itu Nyata Kota Medan. Para jemaat tetap merayakan Imlek di sela-sela ibadah rohani umat Nasrani, namun dengan sistem daring. Proses ibadah direkam, kemudian disebarkan melalui media sosial agar nantinya dapat dilihat para jemaatnya dari rumah. Iya, ini pun ada satu pergumulan kami. Sebetulnya hari raya ini memang harus dimeriahkan, harusnya. Kita bersuka cita bersama-sama, kita makan bersama-sama, ya kita saling bersuka cita bersama-sama. Tapi karena lagi-lagi di tengah pandemi COVID seperti ini, kita adakan secara online atau daring melalui Facebook, ya Mujizat Itu Nyata. Nah, sehingga jemaat pun memang ada sebagian yang tidak bisa mengikuti karena keterbatasan, mungkin tidak punya handphone Android. Tetapi sebagian besar mereka bisa mengikuti, dan mereka bisa mengikuti di Facebook dan di YouTube. Tapi bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti, kami akan telepon satu persatu. Kami mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2572 sehingga terpancar kebahagiaan. Di tahun-tahun sebelumnya, Gereja Yayasan Mujizat Itu Nyata selalu merayakan Imlek dengan berbagai agenda sosial, seperti beribadah sambil menyanyikan lagu-lagu Tionghoa, cek kesehatan dan pengobatan gratis kepada para jemaat lansia, pangkas rambut, serta memberikan angpau dan bingkisan kepada para jemaat sebagai wujud syukur dan memberikan kebahagiaan dengan sesama. Iya, di tahun ini meskipun semua serba terbatas, semua serba sedikit agak mungkin ada orang sebagian bimbang dan ketakutan. Biarlah di tahun baru Imlek ini 2572 tetap kita punya kepercayaan bahwa kita tetap dalam perkenanan Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan, kita tetap dalam kasih karunia Tuhan. Meskipun hanya bisa merayakan Imlek di rumah saja, namun tidak menyurutkan kehangatan dan kemeriahan Imlek bagi salah satu jemaat Gereja Yayasan Mujizat Itu Nyata bernama Hunarjo Angkasa. Ia bersama keluarganya tetap melakukan tradisi-tradisi perayaan Imlek sesuai dengan protokol kesehatan, seperti berkumpul bersama anak dan cucu, makan bersama, memakai pakaian serba merah, dan tak lupa memberi angpau. Kalau saya sendiri, saya bilang tidak mengurangi sukacita. Malah banyak teman-teman juga melalui WA mengucapkan selamat Imlek, ya, dengan suara, atau ada yang bisa video call juga begitu. Malah lebih sukacita lagi daripada tahun-tahun lalu lah, gitu. Bukan kita nggak mau dekat, tapi itu kita saling menjaga. Perayaan Imlek di tahun ini memang berbeda. Kesederhanaan dan keterbatasan dalam pandemi membuat orang-orang yang merayakan menyadari
bahwa Imlek bukan tentang kemeriahan, namun bagaimana kita untuk dapat terus bersyukur dan tetap semangat menjalankan aktivitas di tahun berikutnya. Santi Jufu, terus berkati. Amin. Kebudayaan Tionghoa di Indonesia sempat mengalami pasang surut pada masa lalu. Lantas bagaimana semangat warga suku Tionghoa dalam merawat kebudayaannya di tanah air saat ini? Berikut kami hadirkan seni budaya Tionghoa dari berbagai kelompok seni di Kota Medan. Liputan selengkapnya. Keberadaan suku Tionghoa sudah lama ada di Nusantara. Umumnya, kedatangan etnis Tionghoa di Nusantara memiliki tujuan perdagangan, urusan diplomatis, keagamaan, dan mencari kehidupan baru akibat konflik politik yang terjadi di negeri asal. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Beginilah cara orang Tionghoa yang bermigrasi ke Nusantara kala itu memandang negeri yang ia tempati. Selain berbaur dan berasimilasi dengan penduduk lokal, orang Tionghoa juga ikut memperkaya warna budaya Nusantara. Namun di masa Orde Baru, kebudayaan Tionghoa di Nusantara sempat redup karena terbitnya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Menurut pemerhati budaya Tionghoa, Yusrin Lee, pada masa Orde Baru, sulit bagi orang Tionghoa untuk mengekspresikan kebudayaannya. Kebudayaan seperti barongsai, wayang potehi, opera Teochew juga sulit ditampilkan di depan umum. Jikapun bisa ditampilkan, skalanya kecil dan perizinannya juga sulit. Era Orde Baru itu ada suatu kecenderungan sinapobia ya, ketakutan akan terhadap orang Tionghoa. Itu ada dasarnya ya, dasarnya yaitu pemberontakan G30 SPKI ya. Jadi disinyalir pemerintah Republik Rakyat Tiongkok itu ada di balik dalangnya, ya. Oleh karena itu maka pemerintah Soeharto itu mengambil kebijakan untuk apa istilahnya itu, seperti menyembunyikan ya, tidak ingin menonjolkan etnis Tionghoa itu, ya. Etnis Tionghoa hanya dikonsentrasikan untuk di bidang bisnis saja. Setelah Gus Dur menerbitkan keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang membolehkan suku Tionghoa mengekspresikan kebudayaannya di Indonesia, kebudayaan Tionghoa kembali mencuat ke permukaan. Seperti kaligrafi Tiongkok, barongsai, hingga permainan alat musik tradisional seperti guzheng. Di Kota Medan, Jet Music School adalah sekolah musik yang masih melestarikan dan mengenalkan alat musik kecapi khas Tiongkok ini kepada generasi muda. Sekolah ini didirikan oleh Ngartini Huang, keturunan etnis Tionghoa yang berkomitmen melestarikan alat musik asal Tiongkok ini. Saya mempunyai misi untuk melestarikan alat musik tradisional ini, dan kebetulan saya tinggal di Medan, Sumatera Utara. Jadi pada saat saya belajar alat musik ini oleh guru saya ditanya apa yang bisa saya persembahkan untuk kota saya, negara saya, dengan talenta yang saya pelajari. Nah, itulah yang selalu saya giat lakukan sampai sekarang. Selain sekelompok penari yang tergabung dalam grup kesenian Dewa Bunga, juga ikut melestarikan budaya Tiongkok lewat tari-tarian. Grup kesenian yang sudah berdiri sejak tahun 2006 ini tidak hanya menampilkan tarian ala Tiongkok, namun juga menampilkan tarian ala daerah di Indonesia. Adalah Lili Halim, salah satu anggota dari grup kesenian Dewa Bunga yang sudah bergabung dengan grup kesenian ini sejak tahun 2008. Dan sejauh ini visi dan misi dari tim kesenian Dewa Bunga adalah mengembangkan budaya dan kesenian dari negara Indonesia dan juga Tiongkok.
kami juga selalu berusaha untuk membina anak-anak dan generasi penerus kami untuk dapat tetap melestarikan budaya dan kesenian Tiongkok dan Indonesia. Senada dengan Lili Halim, Indra Wahidin, Ketua Harian Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI, juga setuju bahwa saat ini orang Tionghoa juga tidak semata-mata hanya melestarikan kebudayaan dari negara Tiongkok. Ya, kalau pesan kita sebenarnya lebih universal lah. Budaya apapun kita akan hargain, dan budaya yang baik kita akan serap, kita akan lestarikan. Tidak hanya budaya Tionghoa sih, banyak juga budaya-budaya Jawa, budaya-budaya Sunda, budaya-budaya Tapanuli, Batak yang baik-baik. Ya, apa salahnya juga kita lestarikan bersama. Tetapi juga melestarikan kebudayaan di negeri ia tinggal. Sebagai salah satu etnis di Nusantara, etnis Tionghoa berusaha untuk tetap mempertahankan kebudayaannya. Di sisi lain, ada juga etnis Tionghoa yang ikut melebur bersama dengan kebudayaan lokal. Ini menjadi pertanda bahwa toleransi kebudayaan di Indonesia masih terawat dengan baik hingga saat ini. Bagi masyarakat Medan, tempat transaksi jual beli barang atau jasa disebut pajak atau umumnya kita kenal dengan pasar. Di Kota Medan tersebar beberapa pajak-pajak ikonik yang memiliki nilai kenangan dan bertahan menjadi ruang interaksi sosial masyarakat dari masa ke masa. Ada yang beralih fungsi, ada juga yang punya karakter tersendiri pemirsa. Berikut liputan kami dalam menyusuri pajak-pajak kenangan di Kota Medan. Di masa kolonialisme, dulunya pasar dibuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari elit penduduk kota dan kaum migran. Salah satunya adalah tempat ini, Pajak Ikan, yang berlokasi tak jauh dari The Esplanade pada masa kolonial atau Lapangan Merdeka kini. Dulunya, Pajak Ikan didesain Belanda untuk mendistribusikan ikan dari pusatnya di Labuhan melalui jalur Sungai Deli. Seiring berjalannya waktu, jalur perhubungan darat kian membaik, sementara Sungai Deli mengalami pendangkalan. Jalur pendistribusian beralih melalui darat, dan Pajak Ikan tak lagi menjadi satu-satunya titik distribusi. Akhirnya, pajak utama ini mengalami peredupan sampai awal kemerdekaan. Tahun 50-an kita mendapat berita di surat kabar, kawasan yang sekarang Jalan Cirebon, yang ada hotel ya, Novotel Hotel atau apa itu, di situ menjadi tempat jualan kain atau tekstil. Dan waktu itu kita sudah merdeka, jadi pemerintahan kota pada waktu itu di tahun 50-an menurut sumber yang ada sama kita, ingin menertibkan, ingin merapikan pusat kota yang dijejali oleh para penjual kain. Nah, pada waktu itu pemerintah berpikir ini sebaiknya pedagang kain ini dipindahkan aja ke bekas Pajak Ikan yang meredup itu. Ya, meredup. Jadi akhirnya pedagang ini dipindahkanlah ke kawasan yang Pajak Ikan yang fungsinya udah mulai meredup dan sudah mati. Tapi namanya tetap Pajak Ikan. Beli kain di mana? Di Pajak Ikan. Sebetulnya beli kain di mana? Di bekas Pajak Ikan seharusnya. Tapi orang Medan pada waktu itu bilang ya, yang gampang saja Pajak Ikan. Masih di era yang sama dengan redupnya Pajak Ikan, pasar bernilai histori lainnya adalah kawasan pusat pasar Kota Medan. Kabarnya, dulu sebelum hadirnya bangunan saat ini, kawasan pusat pasar atau sentral menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kala Pajak Ikan meredup. Interaksi antar etnis juga terjadi di pasar ini, seperti pedagang dari suku Batak Toba dan suku India yang berpadu di salah satu selasar pusat pasar. Artinya
multikulturalisme itu kan saling memahami gitu ya, saling memahami antar kelompok budaya-budaya yang lain gitu. Jadi saling memahami ya bisa jadi timbul bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang mereka buat sendiri atau dipengaruhi oleh yang kelompok etnis lain gitu ya. Pajak historis lainnya adalah pajak ramai, pemirsa. Potret pedagang beretnis Tionghoa mendominasi di pajak ini. Mulai dari toko obat herbal hingga pernak-pernik khas Tionghoa menjajal pasar ramai. Namun ada juga pedagang kebutuhan pokok seperti sayur mayur hingga kebutuhan sehari-hari lainnya. Sejak 1970-an, pasar ini juga dikenal sebagai pusat manisan tertua di kota Medan. Jika memungkinkan pasar seperti ini yang punya nilai historis bagi kota Medan ini dipertahankan, ya, tidak kemudian dijadikan mall, ya, seperti terjadi di beberapa tempat, dirubuhkan dijadikan mall sehingga nilai-nilai historis baik dari segi fungsinya di masa lalu yang mengalami evolusi dan juga komunitas-komunitas yang berdagang di sana itu menjadi hilang. Pajak terus berevolusi, tetap bertahan meski mengalami perubahan dan pergeseran fungsi. Bagaimanapun apa yang terjadi saat ini akan tumbuh dan menjadi bagian kenangan baru bagi pajak-pajak di kota Medan ke depannya. Momen Imlek tak pernah terlepas dari ragam dekorasi yang khas. Contohnya seperti simpul Chinese Lucky Note atau Chongguochie. Simpul ala oriental ini kaya akan segudang makna di baliknya, pemirsa. Nah, kali ini rekan kami Grace Colin akan mengajak Anda untuk mengenal simpul ini lebih jauh, baik dari segi pembuatan dan makna dalam segmen sekitar kita. Pemirsa, dalam dekorasi Imlek terdapat gantungan simpul khas oriental. Nah, kira-kira gantungan apakah ini dan bagaimana cara pembuatannya? Mari kita cari tahu selengkapnya. Imlek, hari raya Tionghoa yang satu ini memang tidak pernah terlepas dari dekorasi khasnya. Ada pohon meihua, angpau, lentera merah, hingga yuanpao atau koin emas. Salah satu dekorasi Imlek yang tidak pernah absen adalah simpul merah khas oriental yang satu ini. Simpul ini biasanya digantung di pohon meihua atau di langit-langit ruang tamu. Sekilas, simpul ini tampak terbuat dari 2 benang atau lebih. Padahal, simpul ini terbuat dari seutas benang saja loh, pemirsa. Nah, pada kesempatan kali ini saya bertamu ke rumah Liong, salah satu warga Tionghoa di kota Medan. Pada tahun baru Imlek ini, warga Tionghoa seperti Liong merayakan tahun kerbau logam dalam suasana new normal. Wah, jadi saya lihat ada banyak macam-macam dekorasi di rumah ini. Ada ini angpau, ada lentera, dan juga ada satu yang khas nih yang tiap Imlek juga ada ini Sece. Ini Sece namanya simpul apa sih Sece? Keistimewaannya apa dibanding simpul yang lain gitu? Sebenarnya simpul ini juga melambangkan sebuah jalinan jodoh ya. Karena dari 2 tali bisa kita gabungkan akhirnya menjadi sebuah ikatan yang menarik gitu. Jadi kalau orang Chinese bilang ini sebuah jalinan jodoh. Simpul Cina atau Chinese Lucky Knot memiliki sejarah ribuan tahun. Awalnya digunakan untuk mengikat atau sebagai alat pencatat. Kemudian berkembang menjadi elemen budaya yang memiliki makna estetika. Bahan-bahan untuk membuat Chinese Lucky Knot atau Chongguochie biasanya terdiri dari seutas tali kur atau tali satin, gunting, pinset, jarum pentul, dan busa atau foam. Kali ini, saya akan belajar membuat Chinese Lucky Knot dari tali kur. Sebagai pemula, saya akan membuat Chinese Lucky Knot yang sederhana terlebih dahulu. Untuk mempermudah dalam proses menyimpul, saya disarankan Liong untuk mencoba membuat simpul ini dari 2 warna tali yang disambung. Kesan pertama saya dalam membuat simpul ini adalah rumit tapi indah. Meski beberapa kali saya salah menyelipkan tali,
Namun Liong tetap membantu memastikan jika tali yang saya selipkan tidak salah. Karena salah sedikit saja pemirsa, Chinese Lucky Knot ini tidak akan jadi seperti bentuk yang seharusnya. Dan kita pun harus mengulanginya dari awal. Nah pemirsa, sudah jadi nih gantungan Chinese Lucky Knot saya. Ternyata membuat Chinese Lucky Knot ini tidak mudah juga sih pemirsa. Tapi kalau sudah terbiasa membuatnya pastinya lebih gampang ya tentunya. Intinya sih dalam membuat gantungan Chinese Lucky Knot ini kita harus lebih sabar dan teliti dalam membuatnya. Saya masih penasaran pemirsa, mengapa simpul yang satu ini bisa identik dengan Tahun Baru Imlek? Saya pun mencoba bertanya dengan Konsulat Jenderal Tiongkok di Medan, Madam Chiu Weiwei. Madam Chiu Weiwei, mengapa simpul ini identik dengan Tahun Baru Imlek? 中国节多为红色，象征着喜庆、吉祥、幸福、平安。中国节这个连贯呢，也赋予着生生不息、团结、团圆、绵绵不断的含义，为春节增添了更加浓郁的节日气氛，体现了人们对新的一年繁荣吉祥的美好期盼。 Nah, selain jadi gantungan, Chinese Lucky Knot atau Zongguocie ini biasanya sering diaplikasikan dalam bentuk apa, Madam? 像今天我手上拿的这些小挂件，也都是有中国节的元素在里面。比如这个是平安节，这个是福节，还有呢，这个是生肖节，今年是牛年，这个就是小牛。 今天呢还会有很多像徽徽啊、商标啊，还有物品造型等等呢，这些设计呢都融入了中国节的元素。希望中国节这一文化符号呢能够继续广泛运用于生活的方方面面。 Tidak hanya sekedar dekorasi di Hari Raya Imlek, simpul Tiongkok seperti Chinese Lucky Knot juga syarat akan makna di balik jalinannya yang rumit. Dengan belajar membuat simpul yang satu ini, saya sadar bahwa tiap-tiap budaya memiliki warisan penting yang harus dilestarikan di masa yang akan datang. Selamat Hari Raya Imlek pemirsa, Gong Xi Fa Cai, Xin Nian Kuai Le, Wan Si Rui. Selamat dan sejahtera, selamat tahun baru, semoga semua keinginan terpenuhi. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.